Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian di pagi hari ini. Hari yang Tuhan karuniakan bagi kita semua untuk dapat menikmati persekutuan bersama dalam santapan rohani edisi Rabu 5 Oktober 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, pemilik kehidupan kami, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali dipersekutukan untuk menikmati firman kebenaran-Mu. Sekaligus bersyukur bahwa sepanjang malam kami boleh lalui dengan baik, beristirahat, dan oleh tuntunan Tuhan kami boleh disegarkan di pagi hari ini. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena itu berikan kepada kami hikmat, pengetahuan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka mendengarkan siaran melalui santapan rohani pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Firman Tuhan yang kita akan pelajari, kita baca bersama-sama pada pagi hari ini dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-10 firman, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu
yang manapun atau orang asingnya di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kehidupannya, orang itulah yang disebut berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Sarota dimanapun berada pada pagi hari ini, firman Tuhan diberi satu judul peringatan, Kada Silambi. Ada ungkapan bahasa Toraja, Kada Silambi tuna si turanani. Maksudnya adalah kata-kata atau pesan-pesan yang disampaikan saat ini adalah kesinambungan dari tutur para pendahulu. Kata-kata tersebut disampaikan terus-menerus menjadi peringatan bagi setiap generasi secara turun-temurun. Mengapa harus disampaikan? Karena pesan itu bukan sekedar cerita, tetapi ada hukum-hukum yang mengikat, seperti dengan hukum yang menyangkut dengan agama atau aluk. Juga menyangkut prinsip-prinsip adat dan etika sosial. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 1-21 mengisahkan Musa yang menceritakan dan memperingatkan bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Isi perikop ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sangat identik dengan ke-10 firman dalam Keluaran 20 yang menjadi peringatan dan aturan yang diberikan Allah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perikop ini ingin menyampaikan kembali firman Tuhan kepada generasi yang lebih muda untuk kemudian dipelajari dan dilakukan dengan setia. Musa sebagai bagian dari generasi sebelumnya juga bertanggung jawab untuk menyampaikan firman tersebut kepada generasi yang akan datang, lengkap dengan beberapa pesan agar mereka ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka di masa-masa yang lalu. Bahkan dalam kitab Ulangan kembali menjadi penegasan khusus kepada setiap orang tua dalam keluarga untuk terus menyampaikan secara berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anaknya dalam ayat yang ke-7 Ulangan pasalnya yang ke-6. Firman ini pun menjadi peringatan bagi kita
untuk senantiasa setia mempelajari, melakukan firman Tuhan, dan mengajarkannya bagi generasi-generasi kita. Apabila dalam masa lampau terdapat kekeliruan dan kekurangan kita, maka diharapkan ada perubahan yang lebih baik pada generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang. Amin. Firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami telah membaca, bahkan telah merenungkan secara bersama-sama tentang firman ini. Apapun yang diajarkan dalam firman ini tentunya mengingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk mengingat apa yang terjadi di masa lalu, masa di mana nenek moyang kami ketika ia berada di Mesir dan dituntun keluar dari Mesir menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang dilakukan, dan firman ini mengingatkan untuk tidak terjadi pada masa yang sekarang ini dan masa yang akan datang. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah firman ini akan memampukan kami untuk menjalani setiap aktivitas hidup kami masing-masing. Bahkan memampukan kami untuk dapat mengintrospeksi diri kami masing-masing. Melihat situasi-situasi di mana kami harus berpijak. Di mana kami harus berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga, dan biarlah firman ini akan senantiasa mengingatkan kami untuk tetap setia dalam melakukan kehendak Tuhan melalui tanggung jawab masing-masing kami. Tanggung jawab dalam keluarga kami, tanggung jawab dalam pelayanan kami selaku hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami tetap diperlengkapi dengan persenjataan rohani, dimampukan untuk dapat mengintrospeksi diri kami, bagaimana kehendak Tuhan itu dapat diberlakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, mampukan kami untuk hidup di tengah-tengah kehidupan jemaat, dalam menghidupi keluarga kami masing-masing, dalam pelayanan kami masing-masing. Engkau berkati kami semua Bapa. Baik kami selaku orang tua, selaku pemuda, selaku anak-anak, dalam menjalani kehidupan setiap saat. Biarlah semuanya itu kami boleh nikmati tuntunan dan penyertaan akan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kami disebut sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Kami mau berdoa atas pergumulan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Baik mereka berada di rumah menantikan kesembuhan dari Tuhan, maupun dengan saudara-saudara kami yang berada di rumah perawatan atau di rumah sakit. Semuanya itu akan menantikan kesembuhan. Tetapi kesembuhan yang sempurna, yang sejati hanya datangnya daripada-Mu Bapa di sorga. Terima kasih. Berkati setiap pekerjaan kami. Biarlah melalui pekerjaan kami boleh kerjakan dengan penuh ketulusan hati dan mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga, bahkan kehidupan pelayanan. Berdoa bagi anak-anak kami, pemuda-pemuda-Mu dalam masa muda mereka. Engkau senantiasa memberkati mereka semuanya dalam menjalani kehidupan masa muda, untuk senantiasa taat kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki terjadi dalam kehidupan mereka. Yang bekerja, Tuhan tetap berkati pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan akan mendatangkan sukacita dan berkat dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan jemaat. Yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan,
ke dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya. Biarlah mereka Engkau tuntun dan peliharakan, sehingga mereka juga boleh menemukan tempat di mana ia melakukan suatu tanggung jawab untuk bekerja dan mendatangkan berkat dalam kehidupannya setiap saat. Terima kasih Bapa dalam surga di pagi hari ini. Jemaat-Mu atau saudara-saudara kami yang sementara bersiap-siap untuk menuju ke tempat kerja masing-masing, perlengkapi dengan hikmat dan kekuatan yang bersumber daripada-Mu, sehingga sepanjang hari ini mereka boleh jalani dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Dan bagi yang tinggal di rumah melakukan aktivitas secara khusus bagi ibu-ibu keluarga rumah tangga dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, Kau senantiasa memberkati sehingga semuanya itu boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga, peliharakan hidup kami bersama sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kita boleh dituntun dalam melakukan berbagai aktivitas kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.